Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah diampu oleh Ibu Dr. Sangayu Putu Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh kebijakan tingkat komponen dalam negeri bagi para investor dalam perkembangan dunia industri. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada Novika Lintang Fitriana dengan NIM akhir 652. Kemudian ada Dea Risti Aulia dengan NIM akhir 653. Kemudian ada Hanifati Husna dengan NIM akhir 654. Dan ada saya sendiri, Rafli Hakim, dengan NIM akhir 656. Kemudian ada Ibrahim Yahya dengan NIM akhir 657. Kemudian ada Divani Khaira Anggistia dengan NIM akhir 659. Kemudian ada Yosua Azril dengan NIM akhir 660. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, mengenai pengertian dari tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN merupakan salah satu indikator yang penting dalam perkembangan industri di Indonesia. Kebijakan TKDN merupakan inisiatif strategis dari pemerintah untuk mendorong penggunaan produk lokal serta menciptakan iklim yang lebih baik bagi perkembangan industri di tanah air. Selanjutnya ada respon investor. Kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dilihat sebagai peluang strategis untuk memperkuat rantai pasok lokal, alih teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Namun, banyak investor, khususnya asing, mengkhawatirkan keterbatasan kapasitas dan kualitas produk dalam negeri, ketidakpastian regulasi, serta kenaikan biaya produksi yang mengurangi daya saing. Selanjutnya ada peran investasi dalam perkembangan industri. Investasi berperan terhadap kelangsungan proses perkembangan industri di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan adanya investasi, maka terjadi kegiatan produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Melalui investasi yang masuk, industri dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki teknologi, dan memperluas pangsa pasar. Faktor pendorong bagi investor, yang pertama, dukungan pemerintah melalui insentif dan kebijakan. Yang kedua, pengurangan ketergantungan terhadap impor. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri domestik. Yang kelima, dukungan dalam pengembangan teknologi dan alih pengetahuan. Selanjutnya ada faktor penghambat bagi investor. Yang pertama, keterbatasan kapasitas produksi lokal. Yang kedua, kualitas produk lokal yang belum kompetitif. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung. Yang keempat, regulasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman pelaku industri. Yang kelima, biaya produksi yang relatif tinggi. Kemudian untuk insentif dan keuntungan bagi para investor yang sudah memenuhi TKDN, yang pertama jumlah bidang usaha dan daerah, lokasi penanaman modal mendapat fasilitas pajak penghasilan yang bertambah dari 15 bidang usaha menjadi 23 bidang usaha, dan 9 bidang usaha di daerah tertentu menjadi 15 bidang usaha di daerah tertentu, berdasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, karena pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal bidang usaha dan atau di daerah-daerah. Kemudian tax allowance, di mana adanya pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal yang diberikan, penyusutan dan amortasi dipercepat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada penggantian 300% atau super deduction tax kepada industri atau perusahaan yang sudah existing. Kemudian ada dalam asas kebebasan berkontrak dengan didampingi peraturan pemerintah yang ada, para investor atau perusahaan ketika sudah memenuhi TKDN dapat melakukan investasi berbasis pengembangan inovasi. Kemudian ada pemudahan
dalam perizinan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission. Kemudian yang terakhir dalam bidang industri KBL sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 di Pasal 19, pemerintah memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai akan ditanggung pemerintah jika produksi KBL berbasis baterai dilakukan dalam negeri. Pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBS berbasis baterai yang dalam kondisi CKD atau completely knocked down yang produksinya dilakukan dalam negeri, insentif penjualan barang mewah untuk KBL berbasis baterai yang diproduksi dalam negeri, insentif bea cukai masuk atas importisasi barang, mesin, bahan dalam rangka penanaman modal ataupun dalam rangka produksi. Next. Selanjutnya, mengenai tantangan dan hambatan bagi para investor, yang pertama adanya ketidakpastian regulasi dan kompleksitas administratif, yaitu adanya perubahan kebijakan yang sering terjadi yang menyulitkan perencanaan investasi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, adanya proses perizinan dan birokrasi yang rumit sehingga menghambat investor asing. Contohnya seperti Apple yang mengalami penundaan pembangunan pusat riset karena syarat TKDN yang harus dipenuhi sebesar 60%. Lalu, adanya vendor jaringan 5G yang kesulitan memenuhi standar TKDN karena produk lokal yang belum optimal. Yang kedua, persyaratan TKDN dianggap sebagai tantangan investor asing karena kewajiban TKDN meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya tarik investasi, ketersediaan bahan baku dan teknologi lokal yang belum memadai. Contohnya seperti Tesla, kesulitan masuk ke pasar Indonesia karena terdapat persyaratan TKDN di mana harus membuat baterai buatan lokal. Yang kedua, industri otomotif global terhambat akibat keterbatasan suplai komponen dalam negeri. Yang ketiga, proses penghitungan TKDN yang terkesan subjektif, adanya standar penghitungan TKDN dinilai subjektif dan kurang transparan, adanya preferensi harga 7,5% bagi perusahaan lokal dianggap kurang adil dan merugikan bagi para investor asing. Terdapat beberapa sektor industri yang paling terdampak dari adanya kebijakan TKDN. Yang pertama itu adanya sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM. Sektor paling terdampak karena sebanyak 3.244 kode atau sebanyak 61,1% dari total kode HS terdampak, di mana hal tersebut harus memenuhi persyaratan TKDN. Yang kedua, sektor farmasi, 90% bahan baku obat masih diimpor, sehingga mendorong kolaborasi industri farmasi, di mana adanya lembaga penelitian dan universitas untuk meningkatkan produksi bahan baku lokal berkualitas. Yang ketiga, sektor otomotif, di mana industri strategis dengan penerapan TKDN ketat dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing nasional. Kebijakan kebijakan TKDN memberikan dampak negatif maupun dampak positif bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Dampak positif kebijakan TKDN yang pertama yaitu peningkatan investasi di sektor manufaktur dan industri pendukung. Yang kedua yaitu transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga yaitu pengurangan ketergantungan pada produk impor. Yang keempat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatif kebijakan TKDN adalah yang pertama, beban biaya bagi pelaku industri. Yang kedua, risiko efisiensi dan penurunan kualitas produk. Yang ketiga, distorsi pasar dan penyalahgunaan kebijakan. Yang keempat, yaitu hambatan bagi investasi asing. Baik, selanjutnya ada efektivitas kebijakan TKDN dalam meningkatkan daya saing industri lokal, di mana industri keramik di Indonesia yang sekarang ini terus berkembang, di mana tingkat utilisasi produk keramik nasional kembali bertumbuh setelah sebelumnya mengalami stagnanisasi pada kisaran pertumbuhan sebesar 60 hingga 65% pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 75% dan meningkat menjadi 82% di semester 1 tahun 2022.
Kemudian terdapat iPhone 16 yang dimana diketahui tidak bisa masuk ke pasar Indonesia akibat tidak memenuhi standar TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Kebijakan TKDN sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam suatu produk. Dalam suatu industri di dalam negeri belum bisa memproduksi komponen berteknologi tinggi seperti chipset, sehingga produsen global kesulitan memenuhi persyaratan karena harus berinvestasi secara besar. Namun, bagi Indonesia sendiri, ini adalah hal yang menguntungkan. Untuk kesimpulannya sendiri ya adalah kebijakan TKDN di Indonesia memiliki manfaat besar seperti penguatan industri lokal, alih teknologi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja jika didukung oleh insentif pemerintah dan kemudahan perizinan. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas produk lokal, infrastruktur yang kurang memadai, regulasi yang kompleks, serta biaya produksi tinggi dapat menghambat minat investor. Agar efektif, pemerintah perlu meningkatkan kualitas industri dalam negeri, seperti menerapkan regulasi dan memastikan transparansi perhitungan tes TKDN. Dengan langkah ini, kebijakan TKDN berpotensi memperkuat daya saing nasional dan menarik lebih banyak investasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.